kami dan Pak Sugeng. Iya, silahkan dibagikan materinya. Siapa yang membagikan, Pak Sugeng atau Pak Arin? Pak Ya, Sugeng, Bu. tunggu dijadiin host dulu, Bu. Oh gitu. Selain Pak Arin, ada yang dari Kalimantan juga, Pak, Bapak Ibu? Pak Sugeng sudah saya jadikan co-host ya, Pak. Oh iya, makasih Bu Zahra. Kalau Burin dari mana, Burin? Mudik nggak, Burin? Insya Allah nanti Bu dosen. Saya dari Magelang, Bu. Oh, Magelang. Masya Allah, dekat Borobudur ya. Iya, Borobudur, Bu. Ya, Bu. Enak tuh di Magelang, sejuk ya, Bu? Iya, Bu. Adem. Adem. Magelang itu Apa tuh, Bu, kalau dekat Magelang itu Wonosobo? Wonosobo bukan ya? Yang ada, Ada dia yang Wonosobo. ya ada itunya apa, kebun tembakau ya, Bu? Ya. Konepal Panjapa, Magelang, Bu. Buren, Nepal Panjapa ada Magelang ada. Kampungnya sebelum gitu. Nepal Panjapa. Prapanca, Pak. Iya, Magelang bukan. Nepal, kira Nepal. Kurang Baru tahu deh, dengar, Pak Sob. baru dengar ya. Iya. Iya. Jadi soal kayak di Nepal, Bu. Tadi banyak rumah-rumah di pergunungan gitu. Di mana? Saya pernah ngeliat di medsos daerah Magelang. Oh, Jadi view-nya sama di Nepal, Bu. jadi apa view-nya? Gunung gitu, Bu. Oh iya, di Jadi Wonosobo tuh kan view-nya juga gunung ya, Burin ya. Ya. Iya, Bu dosen. Tidak. Kenapa Jadi sih harus ada kata Bu dosen gitu? Dan itu kompak gitu semuanya. Saya kayaknya selama saya kuliah nggak ada tuh Bu dosen, Pak dosen gitu. Kok kalian kompak gitu? Saya maksudnya mesnya tuh kompak gitu. Emang ini ya? Apa ada diarahkan atau gimana? enggak, Bu. Tidak, Bu. Ada, Biar Bu. Kak Azim saja sama. Saya juga agak maksudnya ya mohon maaf saya agak risih, maksudnya dipanggil Bu dosen gitu. Semester ini emang kompak, Bu. Oh ya harus ya. Bahkan upayakan tuh bisa saling support Bapak Ibu untuk lulus bareng-bareng, lulus ini ya, lulus on time gitu. Saya dulu waktu S2 molor 1 tahun 2 semester hamil melahirkan gitu. Ya memang kalau kita kuliah sambil ini banyak sekali ininya ya apa iklannya seperti Pak Sugeng di detik-detik terakhir presentasi perjalanan ke Klaten ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, oke. Baik, sudah bisa Pak? Iya, Bu. Bisa, Bu. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu sekalian? Kelihatan, Pak Sugeng. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ibu dosen, Bu Syarifah, Dr. Syarifah MPD, dan rekan-rekan sekalian, hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita. Dan izinkan saya, Sugeng Haryanto, dan Pak Syahbirin untuk menyampaikan presentasi di mata kuliah desain pembelajaran ini, dan judul dari presentasi kita adalah analisis pembelajaran. Ya, ini kita buat sebuah artikel ya, bukan makalah.
Dan kita nanti insya Allah akan share, udah di-share sama Bu dosen ya tadi, dan nanti bisa dilihat dan dibaca oleh teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk presentasi kali ini akan dimulai oleh Pak Syahbirin, ya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan sebelumnya terima kasih diberikan kesempatan dan waktu. Insya Allah pada perjumpaan kali ini kami akan mulai langsung bagaimana yang sudah diprolog oleh Bapak Sugeng. Jazakallah. Yang pertama, abstrak analisis pembelajaran adalah suatu proses yang krusial untuk dilakukan demi tercapainya tujuan dari suatu proses pembelajaran secara optimal. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa pengertian analisis pembelajaran, siapa yang melakukan, kapan dan di mana analisis pembelajaran dilakukan, serta mengapa dan bagaimana analisis pembelajaran penting dilakukan. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka yang sebagian besar merupakan kajian dari buku dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam studi kasus pembelajaran agama Islam, khususnya desain pembelajaran dari Dick and Cherry yang di dalamnya ada tahapan analisis pembelajaran sangat cocok untuk dilakukan. Kesimpulan dari artikel ini adalah desain pembelajaran di Cherry diketahui bahwa pengembangan desain ini sangat tepat apabila diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, Pak. Adapun tujuan penulisan artikel. Tujuan dari penulisan artikel ini yang pertama untuk mengetahui pengertian analisis pembelajaran. Yang kedua untuk mengetahui siapa yang melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga untuk mengetahui kapan analisis pembelajaran dilakukan. Keempat untuk mengetahui di mana analisis pembelajaran dijalankan. Yang kelima untuk mengetahui alasan mengapa analisis pembelajaran dilakukan. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui bagaimana cara analisis pembelajaran dilakukan. Berikutnya, apa analisis pembelajaran? Secara etimologi, analisis memiliki arti sebagai tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. KBBI, online versi 5. Kemudian, the final step in the institutional analysis process is to determine what skill, knowledge, and attitude known as NT skill are needed by learn to be successful in the new instruction Dick and Cherry 2015. Berikutnya. Siapa yang melakukan analisis pembelajaran? Analisis pembelajaran terhadap peserta didik dilakukan oleh guru tentunya. Proses tersebut dilakukan secara rutin, berkesinambungan untuk membantu guru lebih mengenal peserta didik dan mendapatkan yang dibutuhkan bagi penguatan yang baik menurut adalah mendorong adanya monitoring perkembangan murid yang lebih baik, mengetahui dengan tepat apabila terdapat murid yang dianggap berisiko, serta menentukan pola-pola perilaku yang perlu mendapatkan intervensi dalam pembelajaran. Berikutnya. Berikutnya, Pak. Kita juga perlu mengetahui mengapa pembelajaran krusial dijalankan. Bagaimana kita tahu peserta didik memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda, maka analisis pembelajaran memiliki tujuan utama untuk menyesuaikan proses pembelajaran dan kebutuhan dan kemampuan individu murid masing-masing tentunya. Ini adalah pendekatan yang sangat penting dalam pendidikan karena setiap murid memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan yang berbeda. Lalu analisis pembelajaran dapat mengumpulkan data yang relevan untuk identifikasi area di mana murid mungkin mengalami kesulitan atau membutuhkan perhatian ekstra. Avella, Katsbiti, Man and Kanai 2016. Berikutnya, Pak.
Di sini kita akan mengetahui bagaimana melakukan analisis pembelajaran. Yang pertama, kita akan melakukan identifikasi tugas. Identifikasi tugas yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tugas dapat diidentifikasi dari kurikulum, standar kompetensi, dan indikator pencapaian. Yang kedua, ada deskripsi tugas. Deskripsikan tugas secara rinci dan jelas, termasuk proses, prosedur, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Berikutnya, identifikasi kemampuan. Identifikasi kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemampuan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berikutnya, analisis kemampuan. Analisis kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan yang dimiliki peserta didik dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Berikutnya, identifikasi keterampilan yang diperlukan. Identifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Keterampilan dapat berupa keterampilan dasar, keterampilan prosedural, atau keterampilan konseptual. Yang terakhir, identifikasi faktor pendukung dan penghambat. Identifikasi faktor-faktor yang dapat membantu atau menghambat peserta didik dan peserta didik dalam melaksanakan tugas tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari lingkungan mereka, alat, ataupun orang yang berada di sekitar mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Sahbirin atas presentasinya. Dan saya melanjutkan terkait dengan masalah pembahasan. Jadi di masalah pembahasan ini, di poin pembahasan ini kita sampaikan studi kasus ya terkait dengan pendidikan agama Islam. Ya, kita mengambil salah satu desain pendidikan atau desain pembelajaran, yakni desain pembelajaran Dig and Carry. Yang pertama disebutkan bahwa tahapan pertama dari desain pembelajaran Dig and Carry adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, tentu kita harus memiliki tujuan. Dan tujuan yang sangat dasar adalah melahirkan ya, seorang intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan suatu langkah pertama yang harus dilakukan di dalam desain pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, dan ini yang ada di dalam pembahasan kita adalah melaksanakan analisis pembelajaran. Jadi, analisis pembelajaran ini harus dilakukan dalam 3 kategori atau 3 golongan atau 3 unsur. Yang pertama adalah analisis pembelajaran, baik itu masalah efektif atau sikap, kemudian kognitif ataupun pengetahuan, dan psikomotorik ataupun keterampilan yang ada dalam diri peserta didik, sehingga kita akan mengetahui ya apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian tahapan yang ketiga adalah identifikasi karakter peserta didik ya. Dan untuk masalah yang ketiga ini, karakter awal dan bakat apa yang dimiliki oleh peserta didik, alias kita bisa menyebutnya bawaan gitu ya. Dan terkait dengan agama Islam ini, bahwa masing-masing dari peserta didik tentu berada di dalam lingkungan yang berbeda. Ada yang dia berada lingkungan pesantren, ya tentu bakat ataupun karakter awalnya berbeda dengan yang dia hidup di lingkungan yang majemuk, ya, yang bercampur, ya, antar satu agama dengan agama lainnya. Dan ini harus kita identifikasi supaya kita dapat menemukan pola yang terbaik di dalam pendidikan atau pengasuhan mereka. Kemudian yang keempat adalah merumuskan tujuan performa. Ya, jadi di dalam agama Islam, pendidikan agama Islam, bahwa tujuan performa kita adalah untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan keimanan dan ketakwaan. Ya, ini dilihat dari performa ibadah serta performa akhlak dari peserta didik. Ya, jadi dalam merumuskan ini, tujuan kita, target kita adalah keimanan dan ketakwaan mereka bertambah, dilihat dari bagaimana mereka lebih banyak beribadah kepada Allah
dan mereka memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, mengembangkan butir-butir acuan. Ya. Butir-butir acuan ini dikembangkan dalam semua unsur dalam pendidikan agama Islam. Artinya bahwa secara teori, ya, butir-butir acuan itu mereka paham, ya, mereka mengerti. Kemudian yang kedua adalah implementasi. Mereka juga menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan agama Islam dengan menjalankan rangkaian ibadah yang sudah dituntunkan di dalam agama Islam. Kemudian, tahapan yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Dan ini yang pertama yang perlu dilakukan dalam mengembangkan strategi pelajaran adalah merubah paradigma, ya, merubah paradigma dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa paradigma pendidikan agama Islam itu seolah-olah dipandang sebelah mata gitu ya, dibanding dengan dibanding dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam pendidikan agama Islam ini paradigmanya ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting, ya, karena tidak hanya dibutuhkan di dunia, akan tetapi pendidikan agama Islam ini adalah dibutuhkan di akhirat, ya. Ini harus dirubah dan dibentuk di dalam mindset, ya, baik guru maupun peserta didiknya. Kemudian yang ketujuh, tahapan yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Dan materi pembelajaran ini harus disesuaikan, ya. Setelah tadi kita melakukan identifikasi karakter dan lain sebagainya, harus disesuaikan dengan itu. Kemudian pembelajaran materi ini juga harus disampaikan secara konsisten, ya, secara teratur. Kemudian harus dilakukan secara kecukupan, artinya tidak berlebihan dan sesuai dengan panduan yang sudah dibuat. Kemudian tahapan yang ke-8 dari desain pembelajaran di Carey adalah melaksanakan evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan dalam setiap akhir pokok bahasan, ya. Jadi di saat pembahasan misalkan tentang masalah sholat, ya, itu kita lakukan evaluasi. Mungkin dalam masalah pembahasan zakat, ya, setelah disampaikan materi, dalilnya, hadis, ayat, ulama dan lain sebagainya, maka kita laksanakan evaluasi formatif. Kemudian yang ke-9 adalah merevisi bahan pembelajaran, ya. Jadi setiap bahan pembelajaran yang sudah kita sampaikan, kemudian kita pelajari, sekiranya bisa menjadi lebih baik dan lebih menarik, yang nanti tujuan akhirnya supaya dapat disampaikan atau diterima dengan baik oleh peserta didik, tentu tidak ada salahnya kita merevisi bahan pelajaran yang sudah kita buat terdahulu. Kemudian yang ke-10, tahapan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi sumatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan setelah semua materi pembelajaran dipelajari dan disampaikan kepada peserta didik. Maka ini adalah studi kasus dari desain pembelajaran Dick and Carey di dalam pendidikan agama Islam. Dan ini bisa dilakukan, ya, di dalam mata pelajaran lain yang menggunakan pembelajaran desain pembelajaran Dick and Carey. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil kajian dan pengamatan terhadap desain pembelajaran Dick and Carey, diketahui bahwa pengembangan desain ini sangat tepat apabila diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena desain pembelajaran Dick and Carey ini mengacu kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran, sehingga desain pembelajaran ini dinilai baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran yang berbasis keterampilan. Selain hal tersebut, desain pembelajaran Dick and Carey juga memiliki 10 langkah pembelajaran yang tadi sudah kita sebutkan, yang sistematis dan saling berkaitan, ya, dari mulai mengidentifikasi tujuan pembelajaran sampai melaksanakan evaluasi. Dan ini adalah daftar pustaka. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, penyampaian presentasi dari saya dan Pak Syahbirin. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi
apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan atau ditambahkan. Ya, silakan Bu Vita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ibu Sarifah dan Bapak Ibu sekalian. Pak Sugeng mohon maaf tadi pada desain studi kasus pembelajaran kan ada 10 tahapan ya Pak ya? Iya. Saya tadi tertarik dengan tahapan 8, 9, dan 10. Mohon maaf slide-nya bisa dibuka Pak? Oh ya, sebentar Bu. Silakan Bu. Di langkah ke-8 ini kan melaksanakan evaluasi formatif, kemudian langkah yang ke-9 merevisi bahan pembelajaran, kemudian langkah yang ke-10 melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, pada evaluasi formatif ke sumatif ini kan ada jeda untuk revisi bahan pembelajaran. Nah, di sini kaitannya apakah ada dengan kegiatan remedial, Pak, atau pengayaan. Kalau misalnya itu terkait di sini, ini untuk revisi bahan pembelajarannya itu khusus ditekankan untuk hasil dari kegiatan evaluasi formatif, kemudian dari hasil remedial dan pengayaan, apabila masih ada hal yang belum cukup, mungkin di sini diberikan revisi untuk bahan pembelajaran. Apakah begitu maksudnya, Pak? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bu ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan merevisi bahan pembelajaran ini Bu ya? Dari jeda antara evaluasi formatif dengan evaluasi sumatif. Gitu Bu Vita. Seperti itu Bu Vita? Ya Bapak. Kaitannya baik. apakah kaitannya dengan adanya program remedial atau memang ini adalah langkah memang yang harus ada dalam studi kasus desain pembelajaran Dick and Carey pada langkah ke-9 gitu. Baik Ibu. Yang lainnya? Bapak, mohon izin Iya, Pak Sugeng, kalau bisa pertanyaannya satu Bu Vita dulu ya. Oh Jadi iya, nanti khawatir waktunya tidak cukup Pak. baik Bu. Agar nanti kita bisa lebih fokus pada yang sebenarnya di tahapan Dick and Carey ini, kelompok Bapak mengupas lebih dalam di step analisis pembelajarannya Pak. Ya kan ya? Cuma karena pertanyaan Bu Vita lebih tertarik di tahap merevisi, tidak apa mungkin jadi mungkin pertanyaan mohon izin Bapak Ibu cukup Bu Vita saja ya. Nanti kita jelaskan pertanyaan dari Bu Vita baru kita fokus kepada bagaimana analisis pembelajaran itu sendiri gitu ya, Pak Sugeng. Baik Bu. Oke. Iya, baik. Izin jawab dari pertanyaan Bu Vita. Jadi yang dimaksud dengan merevisi bahan pembelajaran ini Bu, bahwa Dick and Carey mengemukakan ada 2 revisi yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah revisi terhadap substansi bahan pembelajaran ya agar lebih efektif sebagai alat belajar, dan yang kedua adalah revisi terhadap cara-cara ataupun media yang dipakai dalam menggunakan bahan pembelajaran tersebut ya. Jadi menurut penyampaian ini tentu tidak ada kaitannya dengan remedial ya. Jadi ini adalah dari bahan ajarnya itu tersendiri sebagai objek dalam revisi Bu ya, supaya lebih efektif dan supaya cara-cara di dalam menyampaikan bahan ataupun bahan materi tersebut lebih baik dan lebih mudah diterima, mungkin seperti itu. Pak Sabirin, ada tambahan? Saya tambahkan sedikit,
sudah disampaikan di awal tadi, apa yang dimaksud dengan revisi di situ. Cuma mungkin ada kaitannya dengan evaluasi formatif, jadi melihat sejauh mana ketercapaian anak, kemudian melakukan revisi terhadap dua proses yang tadi dilakukan. Mungkin revisi substansi bahan pembelajarannya, bisa juga dengan menggunakan bahan pembelajarannya, karena kan harapannya dengan revisi ini agar bisa menuju ke arah kesempurnaan prosesnya dan outputnya seperti itu. Bisa sangat mungkin karena dari evaluasi formatif tersebut, Bu Vita. Cuma tadi benar kata Pak Sugeng, bukan kepada remedialnya, tapi lebih kepada 2 poin yang sudah disampaikan tadi menurut Dick and Carey. Kalau begitu Bu Vita. Terima kasih jawabannya Pak Sugeng, Pak Sabirin. Iya, baik. Sama, Terima Bu. kasih. Baik, mungkin Bu dosen, saya mohon izin tapi off cam ini karena sedang ada acara perpulangan santri dan saya harus di depan panggung untuk menyampaikan beberapa hal. Masya Allah, mau ini ya on the stage ya Pak Rin. Siap, Baik, terima kasih Pak Rin. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, Bapak Ibu sekalian, karena pertanyaan kita cukupkan satu saja. Jadi terima kasih atas diskusinya dan kesempatannya. Untuk selanjutnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya saya serahkan ke Bu dosen, Bu Syarifah untuk melakukan pendalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng dan Pak Sabirin yang sudah menyajikan materi presentasinya. Namun sebenarnya saya kurang setuju ya dengan visualisasi Dick and Carey yang Pak Sugeng modif gitu. Jadi modifnya itu kan dia jadi semacam apa ya, model prosedural ya Pak ya. Padahal di Dick and Carey itu ada yang beberapa tahapan itu dia bersamaan, bisa simultan gitu. Nah, termasuk salah satunya yang ditanyakan oleh Bu Vita, revisi bahan pembelajaran. Nah, saya izin share screen ya Pak mengenai tahapan model pengembangan pembelajaran atau model desain pembelajaran Dick and Carey. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat nanti model desain pembelajaran Dick and Carey itu ada tahapan-tahapan yang itu bisa dilakukan secara simultan atau berbarengan gitu. Bisa yang mana dulu itu boleh. Nah, kalau kita melihat yang divisualisasikan oleh Pak Sugeng kan kesannya tidak begitu ya. Ya Pak Sugeng ya. Nah, jadi hati-hati sekali ketika kita menuangkan kembali model ya Pak ya. Jadi khawatirnya jadi mengubah apa sih tahapan itu menjadi tidak yang seharusnya gitu. Nah, saya izin share screen karena Pak Sugeng dan Pak Rin memilih model yang ingin kita fokus pada analisis capaian pembelajaran itu adalah model Dick and Carey ya, maka saya coba izin untuk membagikan buku Dick and Carey. Nah, ini. Jadi ini modelnya itu kan seperti ini ya. Saya kurang ini ya. Apakah di buku ini dia ada satu utuh gitu ya, kayaknya itu terpotong-potong gitu. Bapak Ibu ya. Nah, ini tahapannya seperti ini. Ini bagian belakang ya. Sebentar, sepertinya tidak ada yang saya coba cari agar bisa memvisualisasikan yang utuh gitu, Pak. Nah, ini depannya nih ya, Pak. Jadi mulai dari identifikasi tujuan pembelajaran umum, kemudian tahapan Pak Sugeng itu ada di sini, Pak, di conduct analysis pembelajaran, instructional analysis. Jadi ini bisa dilakukan secara simultan dengan analisis pembelajar nih. Gitu ya, Pak ya? Ya kan terlihat di sini ya. Nah, kemudian ini revise instruction ini ada di sini. Ini karena terpotong ya. Nah, ini dilakukan sebenarnya bisa di semua tahapan.
ketika menuliskan tujuan pembelajaran khusus ini juga bisa dilakukan revisi, kemudian saya lupa menyiapkan untuk model Dick and Carry secara utuh ya. Paling tidak di awal ini seperti ini tampilannya Pak Sugeng. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba perdalam lagi. Tadi sebenarnya di slide-nya Pak Sugeng ada ya. Apa sih analisis pembelajaran yang dimaksud oleh Dick and Carry ya, versinya Dick and Carry. Dick Carry and Carry ya. Jadi kalau 2015 ini 3 orang ya Pak. Dick nih orangnya ya. Jadi Pak Sugeng tadi hanya menuliskan 2 orang ya. Nah ini 3 orang. Dick, Carry, dan Carry. Mungkin ini saudaraan ya, walaupun kampusnya berbeda. Ini yang Carry ini sama ya, Florida ya. Oh ini di Florida juga, tapi ini negerinya ini mungkin Florida Selatan. ya. Nah, Bapak masuk di instructional analysis di halaman 6 ya Pak ya. Nah ini, melakukan analisis pembelajaran. Jadi after you have identified the instructional goal, jadi setelah kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum, jadi makanya yang di artikel saya coba berikan ke Pak Sugeng, itu posisi analisis pembelajaran itu kan di antara 2 tujuan pembelajaran ya Pak ya, antara tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Jadi posisinya di tengah-tengah. After you have identified the instructional goal, setelah kamu mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum, you determine step by step what people are doing when. Jadi kita menentukan langkah demi langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh student ya, misalnya when they perform that goal, ketika mereka mencapai tujuan umum, tujuan umum pembelajaran, mereka membutuhkan untuk beberapa keterampilan untuk mencapai tujuan umum tersebut. Jadi langkah akhir daripada proses analisis pembelajaran ini adalah menentukan what skill ya kan di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, tulisannya terlalu saya besarkan. Nah ini, what skill, knowledge, dan attitude. Jadi apa keterampilan, ini mungkin psikomotorik ya, kemudian knowledge, kognitif, dan efektifnya. Kemudian juga penting di tahapan analisis pembelajaran ini kita mengetahui known as entry skill. Jadi entry skill, entry behavior, keterampilan pengetahuan awal atau keterampilan awal yang dimiliki oleh siswa. Nah, makanya saya juga di awal perkuliahan mungkin tidak detail sekali ya Bapak Ibu mengenai keterampilan yang Bapak Ibu sudah miliki, terutama perihal desain pembelajaran saya tidak spesifik kemarin ya pada saat saya mengetahui mengampu Bapak Ibu sekalian, ada 17 mahasiswa, kemudian saya membuat Google Form dengan beberapa pertanyaan. Ingat ya Bapak Ibu ya, tapi itu hanya sebatas saya mengetahui sejauh mana perihal kemampuan untuk bekal menyelesaikan tugas lah, lebih ke sana ya Bapak Ibu ya. Artinya misal dalam hal kemampuan Bapak dalam mensitasi, kemudian apakah dari Bapak Ibu sudah pernah punya pengalaman menulis publikasi di artikel atau itu ya, publikasi penulisan karya ilmiah. Nah, itu yang perlu saya ketahui. Jadi kemarin saya sempat membuat Google Form, itu salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui keterampilan untuk penyelesaian perkuliahan sebenarnya lebih ke situ. Tapi untuk mata kuliah desain pembelajarannya itu saya belum lakukan sebenarnya. Nah, kemudian jadi mengetahui entry skill atau entry behavior, nanti Bapak Ibu mungkin membaca buku-buku tentang desain pembelajaran itu ada istilah entry behavior gitu ya, ini sama dengan entry skill. Kemudian are need to be yang dibutuhkan oleh pembelajar untuk sukses dalam pembelajaran yang baru dikembangkan, in the new instruction, dalam pembelajaran baru yang dikembangkan.
Nah, jadi ini ya, for example, student need, sebagai contoh, siswa perlu untuk mengetahui konsep. Nah, di sini dia mencontohkan ya. Nah, saya izin share screen. Jadi ini kita di tahap proses pembelajaran, analisis pembelajaran ini, Bapak Ibu, tahapan di mana seorang desainer pembelajaran itu menentukan apa keterampilan, pengetahuan afektif, apa sikap dan keterampilan yang harus dikuasai, yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan umum yang sudah ditentukan di awal gitu ya, proses sebelumnya. Kemudian juga dengan mengetahui keterampilan atau pengetahuan yang sudah mereka miliki gitu. Jadi nanti apa namanya, bridging-nya itu di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi mengisi kekosongan itu, kekosongan daripada keterampilan yang harus dimiliki, yang harus dicapai atau diperoleh selama proses pembelajaran yang dikembangkan. Baik, mungkin sampai sini kira-kira Bapak Ibu dipahami penjelasan saya atau terlalu cepat? Dipahami ya, Pak Iwan? Iya sih, Kita, cuma mungkin ada sedikit penasaran gitu ya kaitan dengan analisis pembelajaran itu. ya, nah ini Tadi kan gimana Pak? dari sisi pengertian lebih mengacu pada semisal boleh dikatakan kayak asesmen juga ya untuk mengetahui bagaimana sih kondisi awal dari kemampuan awal anak-anak terhadap materi yang akan kita sampaikan, Betul. dan karakteristik pendukung gitu ya. Apakah memang analisis pembelajaran itu hanya fokus ke siswa gitu ya? Apakah perlu dan bisa nggak dikembangkan analisis ini juga menganalisis kepada materi yang akan disampaikan kan gitu. Sehingga tadi ada endingnya itu ada kesesuaian antara materi yang kita kemas dengan kemampuan yang hasil kita analisa terhadap siswa gitu. Jadi Oke, nah baik. apa ya, pandangan saya analisis itu tidak hanya ke siswa gitu loh, ke materi pun Betul. kita harus analisis gitu. Mungkin Betul. itu Bu. Itu nanti di tahapan tahap keberapa itu ya, Didik and Carry ya, mengembangkan bahan ajar Pak, bahan pembelajaran. Itu nanti ada di tahapan itu. Jadi nanti kita menggunakan pendekatan apa untuk mengembangkan bahan pembelajaran kita sesuai dengan yang cocok dengan model pembelajaran yang akan kita kembangkan, gitu Pak. Jadi nanti pendekatan-pendekatannya itu nanti disesuaikan juga. Contoh pada saat saya kemarin disertasi S3, itu saya mengembangkan model pembelajaran blended learning, Pak. Nah, pendekatan untuk mengembangkan bahan pembelajarannya saya menggunakan model apa namanya itu, flex blended. Jadi kalau di blended learning itu terbagi atas 5 kalau tidak salah Pak, model blended learning. Nah, saya memilih flexible blended. Jadi itu, nah jadi itu untuk mengembangkan bahannya itu juga ada tahapannya Pak. Nah, itu nanti ada di step berikutnya, gitu ya Pak ya. Jadi di sini tahapannya adalah menentukan, jadi setelah tujuan umum ditentukan, apa saja tujuan umum pembelajarannya, kemudian ketika kita ingin masuk kepada tahapan tujuan khusus, ada di tengah-tengah ini Pak, analisis pembelajaran. Gitu ya Pak ya. Nah ini coba saya kemarin karena mencoba membantu Pak Sugeng gitu ya, saya menemukan satu artikel yang sudah jadul. Nah ini saya stop share dulu, saya bagikan. Bahwa, dan ini sangat linear ya memang, dengan apa yang digambarkan oleh Dick and Carey, tahapannya ini posisi analisis pembelajaran ini posisinya di tengah di antara mana ya? Bapak Ibu. Saya tadi sepertinya sudah buka. Ini ya. Enggak muncul ya, sebentar saya klik dulu mungkin ya.
Oh, diklik dulu. Oh, catatan. Nah, ini Bapak Ibu, saya ketemu artikel ini. Dan ini benar banget, tapi ini saya lihat tahunnya kok tidak ada ya. Cuma ini jurnalnya jurnal TP ya, Journal of Instructional Development, jurnal pengembangan pembelajaran. Nah, relevan dengan mata kuliah ini ya, ini jurnal ini. Nah, kemudian ini saya coba cari tahunnya, kok nggak ada tahunnya. Kalau volume daripada jurnal ini ada volume berapa ini? Ini hasil scan ya, jadi hasil scan sehingga mungkin hasil sudah lama artikel ini. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, instructional analysis judul daripada artikel ini. The missing link between task analysis and objective. Jadi analisis pembelajaran ini kalau di sini dikatakan missing link jadi antara analisis tugas dan tujuan khusus pembelajaran. Nah, jadi bukan antara tujuan umum pembelajaran. Nah, task analisis ini sebenarnya ada di analisis pembelajaran Bapak Ibu. Kalau kita baca Dick and Carey ya Bapak Ibu nanti ketemu analisis pembelajaran itu analisis tugas. Saya kalau kita ini ya inilah salah satu mungkin kelemahan kalau kita belajar jarak jauh ya. Saya nggak bisa langsung bisa nunjukin secepat misalnya kalau kita tatap muka ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Bapak Ibu apakah sudah ada kabar kita ada kemungkinan untuk tatap muka Bapak Ibu? Habis Lebaran Bu lihat aja. Gitu. Apa nanti Lebaran juga masih ini ya Zoom ya. Saya tuh sebenarnya kurang leluasa gitu ingin kita bisa lebih dalam gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, bentar ya Bapak Ibu saya tunjukkan. Jadi kita langsung fokus. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Analisis pembelajaran. What must be learned in order for someone perform this task. Jadi apa yang harus dipelajari oleh peserta didik ya untuk mencapai tugas-tugas yang di sini analisis tujuan umum ya. Jadi analisis tugas itu juga kalau di sini kan analisis tugas seperti di Dick and Carey di tujuan umum pembelajaran ya. Kalau di sini analisis tugas. Nah ini Bapak Ibu, contoh analisis tugas. Nanti mungkin saya akan bagikan bagi yang tertarik gitu ya untuk lebih mendalami perihal analisis pembelajaran ini. Nah di sini kalau kita belajar lebih dalam, nah tadi dikatakan Pak Sugeng ada yang namanya dalam analisis pembelajaran itu kita terbagi atas 3 ya, kalau yang biasa kita di dunia pendidikan ya, di dunia persekolahan itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini mereka menggunakan istilah types of learning ya. Jadi mengidentifikasi tipe belajar, nah di sini nih, types of learning-nya itu apakah keterampilan intelektual di sini Bapak Ibu, apakah konsep yang akan disampaikan itu ya, jadi tipe isi bidang studinya itu apakah attitude gitu ya, untuk misalnya kita akan mengembangkan satu model pembelajaran tertentu untuk satu mata pelajaran gitu ya, apakah yang dikembangkan itu dominan tentang sikap gitu ya, misalnya kayak seperti mata pelajaran PPKN masih ada nggak sih Bapak Ibu? Mungkin lebih ke sikap seperti itu ya. Nah ini ada yang hanya verbal information mungkin berupa verbal dan motor skill. Jadi tergantung tipe isi bidang studi atau mata pelajaran yang kita ajarkan gitu, lebih dominan yang mana, maka nanti akan menggunakan prosedur analisis yang bagaimana. Di sini ada yang ini contoh yang kompleks. Jadi di sini ada di atas tadi yang, nah ini
Nah ini ada yang prosedural seperti ini ya. Jadi kalau prosedural itu biasanya prasyarat ya Bapak Ibu. Jadi misalnya keterampilan yang pertama harus dipenuhi sebelum lanjut ke keterampilan yang berikutnya. Jadi untuk menentukan keterampilan yang harus dicapai atau dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan khusus pembelajaran itu apa saja keterampilannya. Jadi kita bisa menggunakan diagram atau analisis prosedur yang seperti ini berupa prosedural, apakah bisa dikombinasi hierarki, dan kalau ini contoh kombinasi antara prosedural dan hierarki ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melakukan analisis pembelajaran akan membuat diagram seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini ada yang kombinasi, ada yang hierarki saja. Mungkin Bapak Ibu di sekolah juga sudah sering melakukan analisis pembelajaran seperti ini nggak Bapak Ibu? Kalau administrasi seorang guru itu biasanya melakukan ini nggak Bapak Ibu untuk analisis pembelajarannya? Kalau Pak Sugeng sampai di tahap ini nggak sih kalau guru menyiapkan bahan pembelajaran atau dalam mendesain? Kalau analisis secara administratif dan pelaksanaannya lebih kepada ini sih Bu, analisis hasil pembelajaran, hasil ulangan, ada butir-butir di analisis. Tapi kalau analisis terhadap katakan tadi ya lebih kepada kompetensi ini pedagogi itu yang seorang guru harus memahami karakteristik siswa gitu. Nah, ini saya izin share screen Bapak Ibu, terutama juga tadi perihal pertanyaan Bu Vita ya. Nah, ini terkait evaluasi formatif, tapi sebenarnya ini nanti di presentasi yang hampir akhir ya. Jadi evaluasi kurikulum atau evaluasi pembelajaran ya, ini kan terbagi atas dua, evaluasi formatif dan sumatif. Nah, di sini evaluasi formatif sebenarnya bukan dimaknai sebagai tes ya Bapak Ibu ya, evaluasi formatif itu. Nah, ini di sini saya semester kemarin itu mengampu mata kuliah telaah kurikulum. Jadi ada kesalahpahaman di sini dikatakan sebagian besar termasuk guru itu salah paham gitu mengenai ini di artikelnya yang ini ya saya temukan Bapak Ibu kalimat ini. Jadi yang ini berdasarkan hasil penelitiannya yang bahwa ini di Cina ya Bapak Ibu. Jadi di Cina itu sebagian guru itu memahami bahwa evaluasi sumatif itu adalah tes, only tes gitu Bapak Ibu. Padahal tes itu kan bagian, nah testing is the only one part of the evaluation in the program. Jadi hanya satu bagian daripada evaluasi gitu dalam evaluasi pembelajaran gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya sebenarnya evaluasi formatif itu bukan menilai hasil belajar saja ya Bapak Ibu. Karena evaluasi formatif itu di dalamnya ada memang melaksanakan tes hasil belajar ya Bapak Ibu untuk melihat kan ada pretest posttest ya, kalau kita melakukan evaluasi formatif nanti ada pretest dan posttest sehingga akan diketahui peningkatan atau gain skornya ya, siswa sebelum belajar skornya berapa, kemudian setelah belajar, artinya untuk mengetahui efektivitas daripada model pembelajaran yang kita kembangkan itu sejauh mana, maka biasanya menggunakan evaluasi formatif. Nah, di dalam evaluasi formatif itu pengembang atau desainer pembelajaran itu melakukan salah satu tahapannya juga adalah tes hasil belajar. Nah, itu jadi hanya salah satu bagian daripada evaluasi. Itu Bapak Ibu ya. Kalau Pak Sugeng selama ini memahami kalau di sekolah gitu ya mendengar evaluasi formatif atau pelaksanaan di sekolah, evaluasi formatif itu apa saja sih yang dilakukan Bapak Ibu biasanya kalau di persekolahan?
formatif dan sumatif mungkin. Kalau di tempat, siapa yang mungkin bisa bercerita? Sehingga apakah cocok nih pernyataannya yang ini? Ketika mereka melakukan evaluasi formatif di sekolah, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Melakukan kegiatan apa saja? Tes kalau sekarang kan istilahnya assessment ya, penilaian assessment ya. Iya. Jadi gimana, Bu? Izin menyampaikan pendapat Ibu dosen, Ibu Sarifah? Betul, silakan. Ya, kalau kegiatan asesmen formatif itu kita melihat dari materi yang kita berikan. Kalau memang dalam materi itu kita ada kegiatan praktek, berarti kita juga ada asesmen untuk kegiatan praktek gitu. Kalau misalnya di dalam materi itu cukup dengan asesmen secara tertulis ya atau lesan, kita cukup menggunakan asesmen secara tertulis atau lesan itu saja. Jadi disesuaikan dengan materinya. Itu mungkin Ibu Sarifah. Baik Bu Vita. Berarti menilai hasil belajar siswa ya Bu? Iya. Apakah tidak ada misalnya ada instrumen khusus yang dikembangkan untuk menilai pelaksanaan proses pembelajarannya, misalnya mulai dari awal guru mengajar gitu, kemudian intinya dari awal proses pembelajaran sampai evaluasi itu ada instrumen yang khusus menilai pembelajaran secara keseluruhan, bukan hanya menilai hasil belajar siswa. Mungkin kalau itu ke ranahnya tugas kepala sekolah Ibu ya. Kalau kita kan operasional ya. Kalau kita kan masih guru, jadi kita penilaiannya terhadap siswa. Kalau yang Bu Sarifah maksudnya mungkin itu adalah dari ranah tugas kepala sekolah. Oh ya, betul Ibu, betul. Nah, jadi Bu dosen. Izin Bu dosen. Siapa yang bicara? Saya guru. Oh, Pak Guru. Iya, silakan saya Pak. Ya, kalau dalam tes sumatif atau semesteran, biasanya kami itu di sekolah ada namanya analisis butir soal. Di mana analisis butir soal itu nanti berakhir pada pencapaian KD. Pencapaian KD. Selanjutnya dalam pencapaian KD tersebut, setiap guru nantinya akan melihat kesuksesan pencapaian dari pembelajaran. Dari hasil pencapaian pembelajaran tersebut, jika dilihat dari hasil yang kurang baik, baru nantinya ada pengayaan. Kurang lebih seperti itu. Iya. Baik, betul. Kemudian ini kan penjelasan dari Pak Guru ini hampir mirip ya dengan Bu Vita yang dilakukan, artinya menilai hasil belajar siswa ya Pak ya. Tapi ini analisis butir instrumen ya? Iya, analisis soal. Analisis soal ya. Jadi sejauh mana siswa menjawab, itu berarti ada dilakukan analisis soalnya. Ini Bapak Ibu mohon maaf ya, karena saya nggak terlalu dalam ini kan masuk dalam evaluasi pendidikan ya. Kalau yang misalnya apakah ada Bapak Ibu di sekolah mungkin ya dilaksanakan evaluasi formatif yang menilai bahan ajar itu bahan pembelajaran yang digunakan guru selama 1 semester gitu dinilai gitu Bapak Ibu. Misalnya dinilai oleh pengguna. Jadi ada instrumen khusus gitu yang digunakan untuk diisi oleh pengguna, misalnya siswa gitu. Pernah ada nggak? Belum ya Bapak Ibu ya? Mungkin karena memang ini khusus ya, ini perlu riset sih. Kalau jadi evaluasi formatif ini biasanya dilakukan kalau konteks yang R&D dalam konteks Dig and Carry ya Bapak Ibu yang kita selama ini kita lakukan ya dalam riset R&D. Itu evaluasi formatif itu adalah kita menggunakan beberapa instrumen gitu. Jadi misalnya mulai dari instrumen uji expert gitu. Kemudian ada instrumen untuk
oleh pengguna, nanti instrumen itu akan diisi oleh pengguna. Jadi pengguna itu muridnya ya. Muridnya ada pengguna untuk menilai uji kelayakan. Jadi uji kelayakan bahan pembelajaran kita tuh diuji Bapak Ibu dalam evaluasi formatif itu. Nah, mungkin di persekolahan kita ya itu karena butuh dana juga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita semua itu dilakukan di semua sekolah kayaknya ya nggak mungkin ya juga ya. Gitu. Ada Ibu Sarifah, ada Oh, ada. kegiatan seperti itu, Nah, tapi itu yang mau saya tahu. Jadi saya ya, ingin ya di begini, sekolah itu sebentar. dilaksanakan nggak sih gitu? Bukan di sekolah, biasanya dari dinas pendidikan, tapi Oh, biasanya gitu. Iya, ya. khusus untuk kelas akhir, misalnya untuk SD untuk ujian kelas 6, SMP ujian kelas 3, begitu yang saya tahu. Jadi kalau untuk sekolah secara individu nggak ada, cuman biasanya ada dari dinas pendidikan gitu yang membentuk suatu tim, jadi perwakilan dari sekolah-sekolah tertentu yang tugasnya seperti itu, gitu, menganalisis soal, kemudian menganalisis pembelajaran itu. Setahu saya seperti itu. Baik. Baik, mungkin ini jam berapa nih? 13.34 kalau di laptop saya. Saya nggak enak ini mengambil waktu yang jam berikutnya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Vita, Pak Iwan, dan yang Bapak Ibu sekalian atas partisipasi aktifnya ya. Semoga dengan sedikit ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu bisa manfaat, bisa membuka wawasan baru gitu ya Bapak Ibu, mengenai analisis pembelajaran. Nah, selanjutnya presentasi keempat itu adalah tentang, jadi kalau di Didik and Carry itu istilahnya yang keempat itu adalah analisis learner ya, dan konteks. Jadi kita menganalisis konteks daripada pembelajaran itu di delivery, disampaikan, dan bagaimana karakteristik dan lain-lain terkait dengan karakter peserta didiknya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ini mohon maaf ya ngomongnya agak cepat karena saya merasa waktunya ini singkat sekali dan yang mau saya sampaikan tuh banyak sebenarnya Bapak Ibu, tapi karena keterbatasan waktu saya juga takut ngambil waktu teman gitu Bapak Ibu. Jadi terima kasih banyak. Mungkin saya atau ada yang mau bertanya satu orang? Cukup ya Bapak Ibu ya. Bu Rin? Untuk selanjutnya Pak Haspi ya. Pak Haspi dengan siapa satunya Pak? Pak Iwan sepertinya Bu. Oh iya Pak Iwan. Iwan, betul Pak Iwan, Pak Haspi dan Pak Iwan, betul. Saya ingatnya malah cuma Pak Haspi. Ya, jadi itu Pak Iwan nanti Bapak tidak usah menjelaskan semua tahapan model yang Bapak pilih, tapi Bapak fokus pada model Bapak ya, pada step Bapak. Bapak misalnya analisis learner kan ya Pak ya? Nah, Bapak bahas itu saja ya, bahas perdalam itu. Jadi Bapak misalnya menurut model ini analisis learner adalah apa-apa blah, gitu ya Pak ya. Nanti apa analisis learner itu menurut versi model tersebut atau menurut ditambahkan dengan menurut beberapa artikel atau buku yang Bapak temukan, kemudian bagaimana melakukan analisis learner-nya gitu ya Pak ya, 5W plus 1H ya Pak ya. Oke, sehingga kita fokus nanti pembahasannya. Baik, terima kasih. Demikian, Mbak Zara ngantuk ya? Nggak sempat ini ya? Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan dan perbuatan Bapak Ibu. Karena mungkin ini pertemuan kita terakhir ya di Ramadan. Selanjutnya kita akan ketemu di bulan April. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. selamat belajar kembali. Ibu Sarifah. Sama-sama. Kuliah selanjutnya jam berapa, Bapak Ibu? Habis ini Bu Eka ya? Bu Nur Sanita. Langsung ya Pak Arief? Harusnya. Itu Bu Hasanah itu kemarin tuh apa ya? Japri saya, cuman saya nggak ngudeng. Maksudnya dia tuh mau bikin, dia tuh ada 2 hari mau nggak masuk. Maksudnya saya juga bingung. Apakah yang maksudnya nggak menyertakan tanggal gitu, tanggal mana yang mau masuk, tanggal mana yang dia nggak mau masuk.
kayak gitu. Mungkin kayaknya sekarang masuk deh, itu kan di grup dia udah naruh jam.